Terasa gatal langsung digaruk. Setelah digaruk gatal berkurang. Saat insan sedang terpuruk, jangan menyerah, tetap berjuang. Shalom, saudaraku yang dikasihi Yesus. Kita masuk pada hari ini dalam renungan pagi, hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020. Kiranya kita bertemu dalam renungan pagi dengan sukacita, memuliakan Tuhan, dan menikmati berkat-berkat-Nya. Baik, mari kita mulai perbaktian kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan bagi kami. Tidur yang nyenyak dan bangun pagi yang segar dengan semangat yang baru dan kemauan untuk memuliakan Tuhan dalam segenap kata-kata aktivitas kami. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Pelajaran yang akan kami pelajari biarlah menuntun kami Tuhan dengan kuasa-Mu Roh Kudus untuk mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami, melakukannya dan mengagungkan Engkau. Biarlah kami dibawa semakin dekat padamu bersama-sama orang-orang di sekitar kami, sehingga kami bertobat dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Penebus hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat yang dikasihi Yesus, renungan pagi kita pada hari ini berjudul 10 hukum dengan hukum hari Sabat di titik pusat. Mari kita baca ayat hafalan bersama-sama. Dan dalam tabut itu, engkau harus menaruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Keluaran 25 ayat 21. Tetapi Tuhan memberi saya penglihatan akan tempat kudus surgawi. Bait Allah terbuka di surga, dan kepada saya ditunjukkan tabut Allah ditutupi dengan tutup pendamaian. 2 malaikat berdiri di salah satu ujung tabut, dengan sayap mereka terbentang di atas kursi rahmat, dan wajah mereka menghadap ke arah itu. Ini malaikat yang menyertai saya memberitahukan kepada saya, menunjukkan semua penghuni surga memandang dengan penuh rasa hormat terhadap hukum Allah yang telah ditulis oleh jari Allah. Yesus mengangkat tutup tabut, dan saya melihat loh batu di mana 10 perintah itu ditulis, dengan lingkaran cahaya lembut yang melingkupinya. Kata malaikat, ini adalah satu-satunya dari 10 hukum yang mendefinisikan Allah yang hidup, yang menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Ketika fondasi bumi dibuat, maka diletakkan juga dasar dari hari Sabat. Saya diperlihatkan bahwa jika Sabat yang benar telah dipelihara, tidak akan pernah ada orang kafir atau ateis. Mempertahankan hari Sabat akan melindungi dunia dari penyembahan berhala. Perintah keempat telah diinjak-injak. Oleh karena itu kita diminta untuk memperbaiki pelanggaran hukum dan memohon untuk Sabat yang telah dinodai. Orang yang berdosa yang meninggikan diri di atas Tuhan dan berpikir untuk mengubah waktu dan hukum, membawa perubahan Sabat dari hari ke-7 hingga hari pertama dalam minggu itu. Dalam melakukan ini dia melanggar hukum Tuhan yang telah diturunkan oleh Antikristus. Perhatian harus dipanggil untuk pelanggaran akan hukum dengan ajaran dan contoh. Kepada saya ditunjukkan bahwa malaikat ketiga yang memproklamasikan perintah-perintah Allah dan iman pada Yesus mewakili orang-orang yang menerima pesan ini dan meningkatkan suara peringatan kepada dunia untuk mematuhi perintah-perintah Allah dan hukumnya, sama seperti menyayangi biji mata sendiri. Dan sebagai tanggapan terhadap peringatan ini, banyak orang akan menerima Sabat Tuhan. Dikutip dari buku Life Sketch of Ellen G. White, halaman 95 dan 96. Saudara yang dikasihi Yesus, kita dengarkan kembali Keluaran 20 ayat 8-11. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7.
Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ayat ini mengingatkan kita kembali bagaimana penciptaan dunia dilakukan selama 6 hari dan Allah menjadikan satu hari setelah itu, hari ketujuh, hari Sabat untuk Allah beristirahat dari pekerjaannya dan menguduskannya. Dan Allah membuat hari Sabat itu bagi manusia hanya hari Sabat yang dikuduskan oleh manusia. Bukan manusia diciptakan Allah untuk hari Sabat sehingga manusia bisa memilih hari yang mana yang bisa dikuduskan. Jelas sekali Allah sendiri berhenti dan menguduskan hari ketujuh, hari Sabat. Dan hari Sabat dibuat setelah manusia ada untuk benar-benar hanya hari itu saja yang dikuduskan oleh manusia sebagai bentuk penurutan akan contoh yang Allah lakukan dalam dunia ini. Jadi apakah kita tetap mau menentang Allah dengan menguduskan hari lain sebagai hari perbaktian kita memuliakan Tuhan? Saat Allah memberikan 10 perintahnya kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, mereka diperintahkan untuk mengingat hari Sabat serta menjaga kekudusannya dengan tidak melakukan pekerjaan apapun dan memperbolehkan seluruh anggota rumah tangga untuk meninggalkan pekerjaan mereka. Hal ini merupakan pengakuan atas tindakan penciptaan Allah dan status istimewa yang Allah berikan pada hari ketujuh dalam pekerjaan penciptaan. Semua kewajiban atau keharusan moral yang merupakan cerminan 9 perintah lainnya dalam 10 perintah Allah diulangi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, hal yang sangat penting bagi kita adalah 3 hari ketika Yesus mati di kayu salib. Yesus mati di kayu salib pada hari Jumat dan dikuburkan. Selama hari Sabat penuh, hari ketujuh itu, Yesus ada di dalam kubur. Kemudian ketika hari pertama minggu itu, Yesus bangkit dari kubur dan mulai melakukan pelayanan kepada manusia selama Yesus hidup sebelum kenaikannya ke surga. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang sakit merupakan suatu karya belas kasih atau kerahiman, dan Yesus yang digambarkan sebagai Tuhan atas hari Sabat merupakan figur yang penuh belas kasihan. Kemudian dalam pelayanannya setelah kebangkitan, sama halnya dengan sebelum Yesus mati di kayu salib, Yesus selalu menguduskan hari Sabat, berbakti pada hari Sabat, dan menguduskan hari Sabat untuk menjadi teladan bagi manusia. Benar-benar sebelum Yesus mati di kayu salib dan setelah Yesus bangkit dari kubur sampai sebelum Yesus naik ke surga. Pada hari Sabat, mari kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Allah, sebagai orang yang memuliakan Tuhan Allah kita, mari kita kembali renungkan kehendak Allah dalam hidup kita. Apakah kita mau menguduskan hari Sabat atau menentang Allah dengan melakukan yang tidak sesuai dengan kehendaknya? Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran yang Tuhan berikan, yang menjadi kekuatan iman percaya kami untuk memuliakan Engkau, menyembah dan mengasihi-Mu, menikmati segala berkat dan keagungan-Mu. Biarlah kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan, dalam melakukan hukum Taurat di mana intinya adalah mengenai kekudusan hari Sabat. Terima kasih Bapa atas segalanya. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami dan menuntun kami dalam segenap aktivitas kami untuk menyembah dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Lampu taman tiba-tiba redup, langsung diperbaiki oleh penjaga. Semangat dalam menjalani hidup, berjuanglah dengan sekuat tenaga. Horas.